Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuwanita Zamarani dan kali ini saya akan membahas tentang tugas besar 2 bisnis internasional yang akan dibawakan oleh kelompok 8 dengan rekan kelompok saya yaitu Muhammad Syafa, Muhammad Solifin, dan Ahmad Rizal Al-Fajar. Sebelum membahas tentang pembahasan terlebih lanjut, saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu dan tentang kedua perusahaan atau perbandingan kedua perusahaan. Yang pertama saya bahas yaitu perusahaan arsitektur strategik untuk pengembangan pembiayaan pertanian pada BMT. Salah satu permasalahan klasik sektor pertanian adalah aksesibilitas pada modal usaha tani. Jadi para petani di sini kesulitan untuk mengakses permodalan karena ketatnya persyaratan di lembaga keuangan formal dan tinggi suku bunga. Sektor pertanian belum mendapatkan prioritas pinjaman dari perbankan karena hasil analisis kredit seringkali menunjukkan bahwa kondisi usaha tani tidak bankable dan usaha tani ini sulit memenuhi syarat 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Dan juga 5P di sini mencakup personality, purpose, prospect, dan payment, dan juga party ataupun 3R di sini return, repayment, risk briefing activity. Maka dari itu perihal demikian ini dipicu oleh ketidakpastian hasil usaha tani. Dan juga untuk perbandingan antara kedua perusahaan ini yang saya bahas untuk nomor 2 itu perusahaan industri batik. Jadi potensi sumber daya yang besar yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah potensi sumber daya ekonomi. Kondisi perekonomian di Indonesia salah satunya ditopang oleh perekonomian usaha kecil menengah atau UKM. Jadi UKM ini merupakan satu sektor yang mampu bertahan dalam situasi global yang sedang tertekan. Pengembangan industri kecil dan menengah merupakan program pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Jawa Timur. Besarnya peran IKM dalam ketahanan industri dan ekonomi Jawa Timur. Di Superindak Jawa Timur punya visi Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan termuka, berdaya saing global, dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan memberikan pengertian tentang Diamond Model dari Porter. Di sini Michael Porter mengembangkan Diamond Model untuk bisnis yang membantu memahami bagaimana posisi kompetitif di pasar global. Diamond Model terdiri dari 4 faktor determine national competitive advantage. 4 faktor ini adalah faktor condition, demand condition, related and supporting industries, dan film strategis, structure and rivalry. Yang pertama itu yang saya bahas faktor condition. Faktor condition itu mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi. Faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi sumber daya material, sumber daya manusia, dan sumber daya pengetahuan dan infrastruktur. Jadi menurut Porter, kunci utama faktor produksi adalah diciptakannya lebih jauh. Kelangkaan sumber daya seringkali membantu negara menjadi kompetitif. Dan kedua itu demand condition, mengacu pada ketersediaannya domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk. Yang ketiga itu related and supporting industries, mengacu pada tersedianya serangkaian adanya keterkaitan antara industri pendukung dan perusahaan. Hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berjuang pada peningkatan daya saing perusahaan. Porter mengembangkan model dari faktor kondisi semacam ini dengan industri cluster dan agglomeration-nya yang memberikan manfaat dan potensial teknologi cloudless spillover. Jadi kedekatan dengan consumer sehingga semakin meningkatkan market power-nya. Dan yang keempat itu film strategi, structure and rivalry, mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan internasional, intensitas persaingan pada industri tertentu. Faktor strategi dapat terdiri dari setidaknya 2 aspek, yaitu pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal ini domestik mempengaruhi strategi perusahaan. Sementara individu seringkali membuat keputusan karir berdasarkan peluang, dan pasti sesuatu negara akan memiliki daya saing suatu industri di mana personal kuncinya dianggap prestisius. Struktur mengikuti strategi, struktur dibangun guna menjalankan strategi, intensitas persaingan, rivalry yang tinggi mendorong inovasinya.
Diamond model dari Porter arsitektur strategik untuk pengembangan pembiayaan pertanian pada BMT merupakan input yang digunakan dalam operasi produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk bersaing dalam industri tertentu. Kunci dari kondisi faktor menurut Porter adalah penciptaan. Kondisi yang menarik dijelaskan oleh Porter bahwa kelangkaan sumber daya justru mampu mendorong suatu negara untuk lebih kompetitif karena mereka berhasil menciptakan hal-hal baru yang membuat negara tersebut lebih kompetitif. Diamond Condition mengacu pada kondisi pasar domestik di suatu negara. Kondisi permintaan merupakan dimensi yang paling menarik karena berkaitan dengan sifat konsumen. Hal ini menjadi bagian penting dalam peningkatan daya saing karena mendorong terciptanya produk-produk yang berkualitas akibat hubungan timbal balik yang intensif antara perusahaan dan pelanggan. Related and supporting industry dapat dipahami sebagai industri-industri yang berhubungan dengan perusahaan yang mampu berpengaruh pada peningkatan daya saing. Kehadiran industri pendukung menumbuhkan perindustrian yang kompetitif serta menawarkan pertukaran informasi dan teknologi baru. Struktur and revenue terkait dengan strategi struktur pasar dan pada persaingan pada industri tertentu. Persaingan adalah indikator dasar dalam perusahaan, struktur dan strategi perusahaan. Pola persaingan berpengaruh terhadap proses inovasi dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi di kancah internasional. Porter menambahkan faktor lain sebagai penunjang, yakni peran pemerintah dan faktor kesempatan. Porter tidak merinci sifat dari kedua variabel ini, apakah dari efek positif atau negatif. Peran pemerintah sebagaimana dimaksud adalah sisi kebijakan dan peraturan menguntungkan pertumbuhan industri domestik sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan daya saing negara itu sendiri. Analisis Diamond model dari Porter perusahaan industri batik bahwa industri di suatu daerah unggul bukanlah dari kesesuaian sendiri, tetapi merupakan kesuksesan kelompok dengan adanya keterkaitan antar perusahaan dan instruksi yang mendukung. Pada klaster industri, perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak hanya perusahaan besar dan menengah, tetapi juga perusahaan kecil. Porter memperkenalkan teori kemampuan kompetisi suatu negara yang digambarkan dalam model Balian seperti yang dilihat seperti gambar di bawah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sefa. Saya akan meneruskan apa yang oleh teman saya tadi. Analisa Diamond Model dari Porter yang diteliti, kedua perusahaan dengan mudah akan mencapai persaingan global karena sudah mencapai strategi dimensi-dimensi model Diamond Porter. Perbandingan antara kedua perusahaan. Yang pertama adalah arsitektur strategik untuk pengembangan pembiayaan pertanian pada BMT. Dilakukan analisis deskriptif atas kondisi kelembagaan terkait faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi daya saing lembaga dalam penyaluran pembiayaan pertanian. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi komponen utama adalah kondisi faktor, kondisi permintaan, struktur, strategi, dan persaingan, serta industri terkait dan industri pendukung. Selain itu, juga terdapat komponen penunjang berupa faktor pemerintah dan peran kesempatan. Yang kedua adalah perusahaan batik. Berdasarkan model Diamond Porter, untuk menganalisis daya saing industri batik di Pamekasan, dimensi-dimensi dalam model Diamond Porter berdasarkan faktor kondisi, faktor permintaan, faktor industri terkait dan dukungan, faktor permintaan, faktor strategi perusahaan dan persaingan, faktor pemerintah dan faktor peluang yang saling berpengaruh terhadap pengembangan dan pertumbuhan. Kesimpulan bahwa faktor-faktor yang faktor kondisi, faktor permintaan, faktor industri terkait dan dukungan, faktor strategi perusahaan dan persaingan, faktor pemerintah, faktor peluang
yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada sentra industri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.